Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pelatihan diklat. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti wajahnya masih segar. Semoga tetap semangat ya Ibu Bapak. Iya Bu, udah semangat kali ini. Ini sudah hari kelima ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Ada yang bisa memimpin doa? Ya Bisa boleh Bu Lili saya. atau Pak Nurman? Ya silakan Pak. Doa. Ya. Sebelum kita mulai pelatihan, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Doa selesai. Ada baiknya bagaimana kalau kita ice breaking dulu terlebih dahulu biar menyegarkan pikiran Bapak Ibu. Boleh Bu. Bisa Ibu Lili pimpin tuh ice breaking ya. Silakan Bu, silakan. Ya. Oke Bu. Ya, terima kasih Bu Lili sudah menyampaikan ice breakingnya yang begitu membuat kita semakin semangat ya Pak Bu. Semangat ya, semangat ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Tunggu biar saya tampilkan untuk bagaimana Bapak Ibu? Nampak yang saya tampilkan? Oke. Nampak. Ini tentang capaian pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materinya langsung, ada baiknya kita tahu tujuan pembelajaran. Peserta diklat mampu menjelaskan arti capaian pembelajaran dan keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang selama ini kan kita tahu di sekolah masing-masing ini semua guru ya Bapak Ibu, nggak ada yang tahu yang semuanya lain. Guru Bu. Guru dan ngajar di SMK ya? Jadi ya. Sebelum ke capaian pembelajaran di sekolah sebelumnya kan hanya di tujuan pembelajaran. Ini ada mulai dari diri sendiri. Bagaimana sih Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini? Nampak ada di layar ya Bapak Ibu? Sudah berganti kan slide-nya? Iya Bu, sudah ganti. Sebelumnya saya coba ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ada yang siapa yang ingin menjawab nih? Bagaimana sih Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini sebelum saya masuk ke materi pokoknya? Menurut saya Bu, tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ampu, saya kan guru seni budaya. Tujuan itu agar bisa mengimplementasikan kepada anak didik tentang pelajaran mata pelajaran seni budaya itu tersebut. Jadi agar bisa anak didik itu memahami secara pengetahuan dan juga secara keterampilan, istilahnya secara teori dan praktek. Tujuannya. Ya, berarti tujuan itu sama, tidak jauh, pasti sama semua untuk tujuan pembelajarannya Ibu. Kita masuk ke pengantar. Capaian pembelajaran bisa disingkat dengan CP, merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Ya, capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di capaian pembelajaran ini kita tetap mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Apapun itu pasti selalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yaitu salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
Capaian pembelajaran yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya. Selanjutnya, cara membuat capaian pembelajaran. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih? Ada yang pernah dengar nggak tentang capaian pembelajaran Bapak Ibu? Baru ini dengar atau sudah pernah dengar? Baru ini, Bu. Baru ini ya? Ibu juga baru ini ya? Yaitu cara membuatnya dengan melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi. Di dalam capaian pembelajaran itu, dia ada 6 fase Bapak Ibu. Ada 6 fase. Yang pertama itu ada di fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Kalau biasa di fase A itu mencakup di kelas 1 sampai kelas 2 SD. Di fase B di kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C itu di kelas 5 dan kelas 6. Fase D kelas 7, 8, dan 9 di SMP nih ya Bapak Ibu ya. Dan di fase E itu di kelas 10 SMK, SMA. Fase F di kelas 11 dan kelas 12. Berarti Bapak Ibu ini di kelas 10 untuk di seni ya. Karena kan di kelas 11 dan 12 sudah tidak ada seni lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, tidak ada lagi, Bu. Cuma kelas 10 aja yang ada. Saya ingin dengar sih ada nggak sih pengalaman Bapak Ibu bagaimana di, kan biasanya seni itu ada di kelas 11, kelas 12 ya kan. Sekarang tidak. Gimana sih? Coba ada yang bisa cerita pengalamannya? Ya, kalau saya, Bu, memang ini berat sebenarnya kan, karena kan udah sesuai keputusan dari menteri kan, bahwasanya kelas untuk seni budaya itu hanya ada di kelas 10 gitu kan. Mungkin gini, yang tujuan dari menteri itu adalah untuk membuat lebih berfokus anak-anak SMK ini, memang tujuannya kan karena dia diproduktif supaya lebih fokuslah mereka di bagian gitu menurut saya sih. Tapi memang kalau dari segi efek dampak yang saya alami lah gitu kan sebagai guru seni budaya, mungkin ini sangat, ya terutama sangat apa ya bilangnya, kurang lah dibilang gitu. Karena dari segi itu kita sudah mulai berkurang juga gitu. Artinya mungkin dari segi finansial kita mengurangi apa yang kita dapat lah gitu dari segi finansialnya kan, begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Gitulah. Sekarang yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase. Dan kompetensi sebelumnya perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran. Ini kan semua di guru seni ya. Jadi di setiap elemen dan subelemen profil pelajar itu harus ada masuk di apa yang kita ajarkan, dengan anak-anak peserta didik kita. Misalnya di seni tari, itu apa sih profil pelajar Pancasila yang terkait di dalamnya? Ada yang tahu di seni tari kira-kira apa itu Bu atau Pak? Yang terkait profil pelajar Pancasilanya? Oh, bergotong royong kali Bu, kebinakaan global. Karena bersama-sama ya. Kreatif juga Mas. Kreatif, iya. Ada di sini kalau Bapak apa Pak untuk seninya Pak, kalau di sekolah mengajar seni lebih ke apa? Ya, kalau saya sih lebih untuk berkreatif lah Bu, kalau dibilang ya. Kreatif karena kan lebih. Kayak manapun kan yang namanya kita kan, apalagi seni itu memang harus dituntun untuk berkreasi gitu kita bilang, atau berkreativitas, itulah dia. Iya, kalau bicara seni memang nggak jauh-jauh dari kreatif ya Pak Bu ya. Iya benar Bu. Terus yang keempat ini Bapak Ibu ada berdasarkan identifikasi kompetensi di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran yang mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan apa yang akan dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Jadi kita harus menentukan materi
lingkup materi apa sih yang mau kita buat di tujuan pembelajaran. Misalnya di seni rupa ya, saya kasih contoh ya. Seni rupa itu elemennya dia ada menciptakan. Berarti di prakarya membuat sebuah prakarya. Nah, nanti kita tulis tuh di tujuan pembelajarannya tentang seni rupa. Kita masukkan dengan kita kaitkan juga dengan elemen profil pelajar Pancasila apa. Kalau di prakarya biasanya kreatif, ya kan Bapak, Ibu, kreatif, apalagi kalau untuk prakarya. Iya, Bu. Ya. Yang terakhir, Pak, Bu, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Ini ada contoh, saya buat contoh. Tujuan pembelajaran untuk satu kompetensi pengetahuan itu 120 menit. Kalau untuk keterampilan itu 480 menit dan sikap 120 menit. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Refleksi. Kita refleksi ya, Bu. Pak, coba ada yang tahu nggak? Bapak atau Ibu simpulkan keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Apa sih? Ada nggak di pikiran Bapak Ibu apa sih yang terbenak? Coba dari yang saya ada nggak bisa menyimpulkan antara Bapak dan Ibu? Refleksi pemikiran kita. Iya, untuk saya keterkaitannya adalah tujuan pembelajaran itu merupakan proses atau apa yang akan dituju gitu. Jadi tujuan itu suatu penciptaan apa yang kita tuju. Nah, di saat capaian pembelajaran berarti udah ada hasil, udah ada karya menurut saya kalau capaian pembelajaran itu. Makanya tujuan pembelajaran dulu baru dia mengarah ke capaian. Ya. Itu sudah menghasilkan karya menurut saya. Sudah saling terkait ya, Bu ya? Ya, udah ada kaitan. Sudah pasti terkait. Ya, benar sekali yang Ibu katakan, keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Karena itu, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Dari capaian pembelajaran sudah pasti ada tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sampai di sini ada yang mau menyimpulkan atau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas, Bu. Iya, sepertinya sudah jelas sih, Bu. Berarti tidak ada yang ingin bertanya ya, sudah jelas ya apa yang saya simpulkan ya? Ya, sudah jelas. Nah, ini Ibu membuatnya sudah secara rinci nih. Ini sudah masuk semua di situ ya kan, Pak? Iya. Ya. Ya kalau begitu, kalau memang sudah jelas, sudah paham, kita akhiri saja pertemuan pelatihan untuk hari ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, Bu. Ya. Ada baiknya kita akhiri dengan berdoa, karena tadi juga pembuka dengan berdoa, akhiri juga dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu. Ya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini, tetap semangat ya. Oke, Bu. Terima kasih kembali. Ya, saya mohon izin ya. Ya. Terima kasih.